kajian Allah taqabbal salat wa doa. Summa ila roh walidina wa walidikum khassah wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'ina ammah, khususan man ammara hadal masjid wa man abada fihi sabiqan wa lahiqan. Allah yataghashahu birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yuhyina ala la ilaha illallah wa yumituna 'alayha wa yuhaqqibna bihaqa'iqiha wa 'ala niyyati Allah yaghfir dhunubana wa yastur 'uyubana wa yakshif kurubana wa yashfi mardana wa yarham mautana wa yaqdi jami'a hajatina الدنيوية والأخروية حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ونستحضر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نيات صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر أسرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. Amma ba'du, masyaallah hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam hari ini adalah di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, masih membaca tentang zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca ketika hari Arafah. Karena malam hari ini adalah Jumat yang terakhir dari bulan Dzulhijjah, di mana Selasa yang akan datang kita akan mengakhiri tahun 1444 Hijriah dan hari depannya kita akan masuk 1445 Hijriah. Maka nanti sebelum penutupan pengajian kita akan singgung sedikit tentang apa yang harus kita baca di dalam menghadapi akhir tahun dan awal tahun. Kita lanjutkan dulu kajian di dalam doa dan zikir di hari Arafah. Pada pengajian yang lalu kita telah mengaji tentang disunahkannya
di hari Arafah kita memperbanyak membaca doa, memperbanyak membaca zikir, dan terutama doa-doa yang kita baca itu adalah di samping untuk diri kita, juga kita jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita. Ini yang kita kaji pada pengajian yang lalu. Mendoakan orang tua kita, mendoakan kerabat kita, mendoakan guru-guru kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang yang kita cintai, dan semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Begitu juga dengan seluruh orang-orang Islam, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Apakah mereka masih hidup, lebih-lebih mereka yang sudah meninggal dunia. Kemudian di dalam kitab ini teruskan, wal yahdar kullal hadar, dan hati-hati minat taksir fi dzalika kullihi, daripada sembrono, lengah. Taksir itu ghafil, lengah. Di waktu yang demikian ini, di hari Arafah tersebut, lengah artinya luput dari badannya hari Arafah, dan tidak ada kegiatan untuk berdoa, tidak ada kegiatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, jangan sampai lengah. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa doa di hari Arafah, zikir di hari Arafah tidak khusus bagi mereka yang melakukan wukuf di Arafah. Kita pun yang di sini juga mendapatkan kesempatan untuk berzikir dan berdoa, sebagaimana mereka yang wukuf di Arafah juga mendapatkan kesempatan untuk berdoa dan berzikir. Fa inna hadzal yaum la yumkinu tajarubuhu, maka hari Arafah itu tidak mungkin untuk kita kejar. Bihilafi ghairihi, beda dengan yang lainnya. Kalau toh kita diberikan kesempatan untuk ketemu dengan hari Arafah, maka yang jelas kita akan ketemu dengan hari Arafah di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, diberikan barokah umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wala yatakallafu saja'at fi du'a, dan jangan orang itu ketika berdoa itu memaksakan dirinya untuk bersajak, disajak. Nah, disajak itu kalau in semua, semua, kan itu ya. Dan ini adalah mereka yang punya kemampuan dengan bahasa Arab yang tinggi. Orang kalau punya kemampuan bahasa Arab tinggi baru mampu. Ya sama dengan bahasa Indonesia. Orang bahasa Indonesia kalau punya kemampuan bahasa Indonesia yang tinggi kan dia bisa bikin sajak, ya, puisi, nah, begitu ya. Dan di dalam doa pun orang jangan sampai memaksakan dirinya dengan disajak. Tahu sajak ya? Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim dan im, nah itu namanya sajak. Ya. Fa'innahu yashghalul qalba wa yulhibul iktisar wal khudu wal iftikar wal maskana wal dhalla wal khusyu'. Ya. Maka berdoa dengan disajak itu bisa menghilangkan kekhusyuan, menyibukkan hati, kekhusyuan, iftikar, pengharapan, maskana, merasa kemiskinan, hina, khusyuk dan semuanya. Itu jika doa kita itu dipaksakan untuk disajak. Ya. Kebanyakan biasanya disajak itu pada waktu khutbah. Ya. Contoh kalau khutbah dua di waktu Jumat, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ya, amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul, asyhadu an la ilaha illallah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Ya, amar, kafar.
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Ya, ini saja namanya. Amar, kafar, sajar, ya. Nah, ini namanya adalah saja. Nah, seperti begini ini jangan sampai dilakukan jika sampai mengurangi khusyuan. Ya, ini bagi mereka yang punya kemampuan bahasa tinggi ya. Kalau kali sampai paling pol Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kalau disaja lagi wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Ya rabbal bisa saja mana bis. Ya aziz ya ghafar si artinya ya ada benar ya aziz ya ghafar ya rabbal tidak bisa saja. Ya, itu kalau kita ya. Tapi mereka orang yang punya kemampuan bahasa tinggi itu biasanya itu luar biasa. Contoh seperti Habib Umar. Habib Umar itu kalau pidato kalau ini bisa musajah disaja. Tertib, yang tidak dipaksakan yang biasa-biasa. Tapi mereka memang sudah lama, ya kemampuan ilmunya sudah luar biasa. Nah begitu. Wala ba'sa bi ayyan wa bid'awatin mahfudhah ma'ahu lahu aw ghairihi masju'ah idza lam yushghil bitakallufin tartibaha pemura'ati i'rabiha. Dan tidak apa-apa berdoa dengan doa-doa yang dia hafal, doa yang dia hafal. Kalau kita ini paling pol setiap kali ya Rabbana atina diwala walid ya diulang-ulangi berkali-kali ya Rabbana atina itu juga ya. Dan itu doa penting itu tidak pernah ditinggalkan doa ini oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti kita ketemu. Boleh juga orang doa dengan sajak selama tidak menyibukkan hatinya dengan sajak itu sendiri. Sunnah ayah di dosautahu berdoa, dan sunnahnya ketika berdoa itu adalah dengan yahdi dosautah, memelankan suaranya. Jadi suaranya dipelankan, tidak usah terlalu keras. Wa yukthiru minal istighfar, dan memperbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca istighfar. Apakah istighfar yang biasa kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, semakin banyak kita baca istighfar semakin baik. Di dalam kitab Tabihul Muqtarin itu dikatakan ma'alhamallahu 'abdan al-istighfar wa huwa yuridu an yu'adzibahu. Allah tidak mengilhamkan seseorang untuk membaca istighfar, kemudian Allah akan menghukum orang ini. Artinya kalau orang itu diilhami oleh Allah membaca istighfar, berarti pada saat itu orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kok diam-diam kita kok kepingin baca istighfar? Saya kok kepingin ya putar tasbih sambil baca istighfar. Ya, berarti pada saat itu kita dapat ilham dari Allah untuk baca istighfar. Dan di saat kita mendapatkan ilham dari Allah untuk baca istighfar, berarti pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum kita. Allah saat itu akan memberikan pengampunannya kepada kita. Kenapa? Karena kita diam-diam sudah melakukan terlintas dalam hati kita untuk membaca istighfar. Berarti saat itu kita dapatkan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Ya. Wa talaffuz bitaubat, dan melafazkan taubat bijami'il mukhalafat, dari semua pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Makanya kita dianjurkan untuk baca
Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Tub alayya, taubat. Ya. Taubat. Allah menerima taubat kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Walhasil kita dianjurkan untuk memperbanyak bertaubat. Ya. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya, maka orang itu seakan-akan tidak punya dosa. Seperti tidak punya dosa. Ya. Orang yang bertaubat dari dosanya, maka orang itu seakan-akan tidak punya dosa. Artinya dosa orang itu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertalafut bitaubat min jami'il mulafat ma'al i'tiqad bil qalbi, dan sekaligus meyakini dalam hatinya. Ya. Sekaligus meyakini di dalam hatinya. Meyakini apa? Meyakini bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon. Maka termasuk di antara dosa besar apabila orang itu wukuf di Arafah dan keluar dari Arafah, dia merasa belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya keyakinan seperti ini, orang yang punya prasangka yang buruk kepada Allah di saat hari Arafah, bahwa dosanya belum diampuni oleh Allah sedangkan dia sudah keluar dari Arafah, maka orang itu pada saat itu berarti melakukan dosa besar. Jadi termasuk di antara dosa besar itu orang yang keluar dari Arafah sedangkan dia merasa dosanya masih belum diampuni oleh Gusti Allah. Berarti dia itu apa? Mengecilkan rahmat Allah yang sangat besar dan diturunkan pada hari Arafah. Ya, pada hari Arafah. Kita yang bukan wukuf di Arafah, yang ada di rumah saja. Ya. Lo ini tidak boleh kita ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita terus harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzonnya apa? Husnudzon kepada Allah bahwa ketika kita itu berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah. Ketika kita baca istighfar kita dikabulkan oleh Allah. Ketika kita bertaubat, taubat kita diterima oleh Gusti Allah. Dan itu husnudzon billah. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Husnudzon dengan Allah dan husnudzon dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yulihu fi du'a. Ngotot di dalam berdoa, sunnah orang itu ngotot dalam berdoa. Ngotot berdoa sunnah. Rasulullah SAW bersabda, alihu fi doa, ngototlah kalian ketika minta kepada Allah. Ya, ini bedanya kalau kita minta kepada Allah dan minta kepada selain Allah. Kalau minta kepada Allah sunnah ngotot. Semakin kita ngotot Gusti Allah semakin senang. Semakin kita ngotot semakin senang. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Jadi kita ngotot. Ya. Kita minta kepada Allah dan kita ngotot. Gusti Allah semakin senang. Dan jangan coba-coba minta kepada manusia sambil ngotot. Ya. Kehati Rasulullah mungkin malah dikeplak. Minta. Jangan minta kepada orang lain. Minta sama orang tua ngotot. Orang tua kasih. Ya. Ini bedanya kalau kita minta kepada Allah dan minta kepada manusia. Allah anjurkan kita untuk ngotot. Manusia jangan sekali-sekali kita ngotot. Semakin sering kita minta kepada Allah, Gusti Allah semakin senang. Semakin kita sering minta kepada Allah, Gusti Allah semakin senang. Jangan sering-sering minta kepada manusia. Yang diminta tidak akan senang. Malam hari kita minta kepada Allah, Gusti Allah senang. Tambah malam tambah senang.
jam 3 seneng, jam 2 tambah seneng, jam 1 seneng. Kalau minta kepada Gusti Allah, jangan coba-coba minta kepada manusia tengah malam ya, jam 3 tok. Assalamualaikum, salam Pak Budi, bekhair, alhamdulillah. Mau ada apa? Jam 3 tadi. Jam 3. Panitia pembangunan masjid besok mau ngecor, sampai bantu apa? Tapi jam 3. Ya, hatta orang khayyim. Mungkin jawabannya penitia mana? Kok minta bantuan jam 3 malam? Tapi kalau Gusti Allah diminta jam 3, senang. Jam 2, senang. Ya. Begitu bedanya antara kita minta kepada Allah dan minta kepada manusia. Sunnah untuk ngomong di dalam berdoa. Wa yulihu di doa. Wa yukarriruhu, diulang-ulangi. Ya, diulang-ulangi berdoa. Rabbana, diulang-ulangi ya. Rabbana, ya Rabbana, ya, diulang-ulangi. Senang. Minta kepada manusia diulang-ulangi. Sumpah. Ya. Teman panggil namanya Bang Udin. Ya, mungkin ada batik. Oh, sentak kan? Ya, sama Allah Taala. Ya Rabbana, ya, Faqbalna, terima kami. Senang bisa Allah diulang-ulangi. Wala yastati'ul ijabah, dan jangan sekali-sekali kita itu merasa lambat di dalam proses dikabulkannya doa kita. Tak boleh. Misalnya ya, doa, ya Allah berikan rezeki yang lancar, ya Allah, tiap hari pagi, siang, sore, malam doa itu doa sampai seminggu rezeki ini seret. Tak boleh kita mengatakan ya apa ini doa sampai seminggu sih pacet kan, perubahan sama sekali. Nah ini namanya yang stati'u fi doa. Tak boleh ya. Wala yastati'u fi doa, jangan sampai kita itu merasa lambat di dalam proses dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh. Coba kita lihat, itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Berapa lama? 40 tahun. 40 tahun. Kita 4 hari sudah dapat. 4 hari dong, apalagi 40 hari. Apa mana depan? Ulang. Apa mana depan? Tahun. Apa mana depan dulu? Tahun. Tambah. Lalu sampai hari. Nabi Ibrahim itu ketika berdoa, Rabbi habli minas sholihin, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabasyarnahu bighulamin halim. Aku berikan kabar gembira dengan apa? Dengan bayi yang penyantun. Setelah berapa lama? 40 tahun. Ya, setelah 40 tahun, bayangkan Nabi kepada itu dijabahi doanya setelah 40 tahun. Kita wali bukan, omongannya Nabi tambah enggak. Ya, dan boleh kita itu merasa kok lambat sekali doaku dikabulkan oleh Allah. Tak boleh. Ya, wala yastati'u fi doa. Tak boleh. Ya. Dan doa yang kita munajatkan itu setiap hari itu pasti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Maka proses dikabulkannya doa kita itu ada 3. Yang pertama, orang berdoa kemudian langsung dikabulkan sesuai dengan permintaannya. Ya Allah, hari ini saya butuh uang
10 juta ya Allah, subhanallah, hari itu dapat rezeki 10 juta, berarti pas. Yang kedua, Allah mengabulkan doa seseorang dengan cara orang ini dijauhkan dari bala dan musibah. Amin. Doanya dikabulkan, tapi dalam bentuk dijauhkan dari bala dan musibah. Misalnya, orang ini berdoa, ya Allah, saya butuh uang 10 juta ya Allah. Hari itu sebetulnya dia akan kecelakaan. Ya, kecelakaan. Maka uang 10 juta tidak diberikan, tapi dia dihindarkan dari kecelakaan. Jadi doanya diterima, diijabahi, cuma caranya saja lewat apa? Dijauhkan orang ini dari musibah. Paham ya? Nah itu, dan jangan minteri Gusti Allah. Wah, jariku lebih baik saya terima 10 juta saja. Ini minteri Gusti Allah. Begitu uang 10 juta diterima, langsung tabrakan, pikir sikili mundur. Perlu biaya operasi 60 juta, torok berapa? Torok 50. Ya, makanya jangan mimpi Gusti Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, alhamdulillah, kita syukuri, dijauhkan dari bala. Yang ketiga, seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hari itu tidak diberikan sesuai dengan doanya, hari itu sebetulnya tidak ada musibah, malapetaka, dan doanya diterima dengan cara dicelengi, dikumpulkan dalam bentuk pahala, kumpulkan dalam bentuk pahala. Maka besok di hari kiamat orang akan menerima pahala banyaknya luar biasa, sehingga orang ini heran, ya Rob, ini pahala apa? Saya tidak merasa melakukan banyak ibadah, tapi kalau saya mendapatkan pahala kok banyak seperti ini. Maka Allah menjawab, ini adalah pahala doa-doamu dulu. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Dalam hadis yang lain bahkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah, intinya ibadah. Nah, ketika kita berdoa, dikumpulkan pahalanya, dikumpulkan pahalanya, dikumpulkan pahalanya, sampai di hari kiamat diberikan pahala yang banyak. Apa kata orang-orang besok di hari kiamat ketika menerima pahala-pahala doa-doa yang ia munajatkan di saat di dunia? Orang itu mengatakan, ya Allah, seandainya doaku tidak dikabulkan di dunia dan dijalankan dalam bentuk pahala serta aku terima nanti di akhirat, alangkah indahnya. Tapi kata-kata ini nanti akan keluar ketika manusia sudah di akhirat. Ya, kalau di dunia belum keluar. Di dunia itu kalau bisa sekarang doa, sekarang kabul. Ya, sekarang doa, sekarang kabul, itu kalau kita di dunia. Tapi kalau di akhirat enggak. Dan ini bahasa akan keluar nanti kalau sudah di akhirat, kata-kata ini. Ya. Kemudian makanya tidak boleh orang itu yastabdi'u bid-du'a al-ijabah. Ya. Wa yaftahu du'a'ahu wa yaftinahu bilhamdulillahi ta'ala wa sanani alaihi subhanahu wa ta'ala. Dan dalam orang itu ketika berdoa diawali dengan alhamdulillah dan ditutup dengan alhamdulillah. Dibuka dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Akan tetapi kalau ingin sempurna dan pahalanya besar, sambil alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Kalau mau dilengkapi
wa lakal hamdu idza radi wa lakal hamdu ba'da ridha. Sempurna itu ya, sempurna. Ini hamdalah yang sempurna. Begitu juga ketika menutup doa, maka tutuplah dengan hamdalah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya. Juga disunnahkan ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Sunnahnya ya banyak hadis-hadis. Angkat kedua tangan, ada yang tinggi-tinggi. Kalau doanya penting diangkat. Rasulullah SAW ketika sholat istisqa penting sekali diangkat tinggi-tinggi. Kata para sahabat, hatta yura bayatu ibtoihi, sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Kelihatan putihnya ketiak beliau. Ya, dan baunya pun juga harum. Ya, putih ketiak beliau, baunya harum. Kenapa lebih harum daripada minyak misik yang ada di surga? Itulah persaksian daripada Ummu Sulaim. Ya, kalau kita jangan tinggi-tinggi. Ya, pokoknya kalau membaca dari jajari ojo, sangat tinggi jajari. Ya, ada yang angkat doa dengan begini, dikumpulkan. Ada yang doa seperti ini. Walhasil semua ada hadisnya. Ya, saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah itu kalau doa itu tangannya begini. Rasulullah berdoa tangannya begini. Ketika khutbah Jumat tangannya begini. Ya, ada seorang ustaz ahli sunnah kepingin mempraktekkan hadis kanjeng Nabi kalau khutbah Jumat waktu doa itu begini. Jadi ustaz ini ahli sunnah. Ya, langsung doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Orang-orang melihat, loh, lakon duduk. Oh, berarti minhum. Dianggapnya minhum, langsung dicoret, tak boleh kembali lagi. Ya, nah, ini karena apa? Karena terlalu cekak keilmuannya. Tapi kalau kita banyak baca hadis yang banyak, yang mana saja pernah dipraktikkan oleh kanjeng Nabi. Mau pakai gini, mau pakai tangan dua, tapi afdalnya adalah ketika tangan itu dijadikan satu, ya, terus ditaruh di depan wajah kita. Ya, Allahumma, ini afdalnya. Ya, boleh juga seperti ini. Cuma cara logika akal itu kalau diginikan, insya Allah sing berusul ini, ya kan? Diakalkan ya, insya Allah sing berusul ini. Tapi kalau diginikan, nah, banyak yang berusul, yang nempel cuma sedikit malah ya. Semua pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, sambil mengangkat tangan. Begitu juga doa di dalam kunut, sunnah mengangkat tangan. Cuma bedanya kalau di luar kunut sama di kunut. Kalau di luar kunut ini selesai doa adalah diusapkan ke mukanya. Adalah Rasulullah SAW ketika berdoa tidak menurunkan kedua tangannya sampai mengusapkan ke mukanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Begitu ya, itu sunnah. Okay. Tapi kalau dalam kunut tidak sunnah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya. Terakhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya, waktu kunut tidak sunnahkan untuk mengusap wajah. Jadi langsung sujud dan tak sunnah. Ya. Kemudian wassalati wassalami wattaslimi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dibuka serta ditutup dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika suatu hari ada seorang sahabat berdoa, dan doa
doanya itu jujuk. Tahu jujuk? Jujuk itu tidak pakai mukadimah. Jujuk itu bahasa Maduranya to the point. Ya, langsung. Ya, langsung. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Rasulullah tahu. Ya fulan, kau tadi doa. Iya Rasulullah. Tapi jujuk, ya langsung. Iya Rasulullah. Kalau kau kepingin doa dikabulkan oleh Allah, diijabahi oleh Allah, maka awalilah dengan membaca sholawat dan akhirilah dengan membaca sholawat. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi awali dengan sholawat dan akhiri dengan sholawat. Itu kalau kepingin doa itu dikabulkan oleh Gusti Allah. Ternyata kuncinya adalah sholawat. Ya, setelah sholawat atau sebelum sholawat itu diawali dengan alhamdulillah. Afdalul doa alhamdulillah. Paling afdalnya doa itu adalah alhamdulillah. Ya. Wa taslim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal yakhtimhu bidzalik. Dan hendaklah ditutup dengan sholawat, diawali dengan sholawat, ditutup dengan sholawat. Wal yahris, dan hendaklah dia berusaha, semangat, tamat, ayyakuna mustaqbilal Ka'bah. Hendaklah orang itu ketika berdoa berusaha untuk menghadap kiblat, yang menghadap kiblat. Khairul majlis mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majlis itu adalah yang menghadap kiblat. Ya, sebaik-baik majlis itu yang menghadap kiblat. Semua majlis, ya termasuk majlis akad nikah, manten itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya, khairul majlis mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majelis itu adalah yang menghadap ke kiblat. Ya, nah, makanya di dalam berdoa pun dianjurkan menghadap kiblat. Wal yahris ala ayyakuna mustaqbilal Ka'bah wa ala taharati. Dan ketika berdoa pun juga hendaknya diusahakan dalam keadaan suci dari dosa, dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Kenapa? Karena kalau orang itu berdoa dan dalam keadaan suci, harapan besar doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dia berdoa menghadap kepada Zat yang Maha Suci dan yang Maha Suci. Yang diantarkan adalah doa-doa munajat-munajat yang suci. Maka hendaklah orangnya pun dalam keadaan suci dan di tempat yang suci pula. Ya, tempat yang suci pula. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, apa bersabda? Al-Islamu nadhif, fatanadhafu, fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Islam itu bersih. Fatanadhafu, maka bersihkanlah diri kalian. Artinya bersih di sini bukan cuma sekedar bersih dohirnya saja, tapi bersih dohir dan batin. Ya, fatanadhafu, bersihkanlah diri kalian. Dohirnya bersih, batinnya pun juga bersih. Ya. Batin bersih dari apa? Dari sifat-sifat yang kurang bagus, sombong, hasad, ujub dan sebagainya. Ya, fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Ya, orang-orang yang bersih. Maka di sini teori kebersihan itu adalah milik orang Islam. Orang Islam itu diajarkan langsung oleh Nabi untuk bersih. Ya, bersih. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa bersih. Maka kalau ada
orang Islam yang tidak bersih berarti dia tidak menjalankan syariat Islamnya. Yang punya teori kita, tapi kadang-kadang yang praktek adalah orang-orang di luar kita, ya, di luar kita. Pakaian, ya, dalam hal berpakaian, berpenampilan. Rasulullah pakai wangi-wangian, walaupun dirinya sendiri sudah wangi, tapi masih pakai wangi-wangian. Oke, nah, al-Islamu natif. Nah, kemudian berusaha menghadap kiblat dan dalam keadaan suci. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu qala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, hari Rabu, hari Selasa yang akan datang, kita sudah mengakhiri tahun yang lama. Maka anjuran dari para ulama di dalam memasuki tahun yang lama, mengakhiri tahun yang lama dan memasuki tahun yang baru. Pertama apa yang dilakukan? Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur halaman 10 yang paling di bagian bawah disebutkan Zakarul Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, menyebutkan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya diriwayatkan dari Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam annahu qala, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah, barang siapa yang puasa akhir hari bulan Dzulhijjah, berarti hari apa ini? Selasa. Wa awwal yaumin minal Muharram, dan hari pertama dari bulan Muharram berarti hari Rabu. Pahalanya bagaimana? Ja'alahu Allah Ta'ala lahu kafarata khamsina sanah, maka Allah menjadikan pahala 2 hari yang puasa itu menghapuskan dosa kita selama 50 tahun, ya, selama 50 tahun. Jadi melihat pahala yang besar ini enak kalau kita tidak puasa, ya, Selasa dan Rabu. Kalau nggak bisa Selasa dan Rabu, tidak baik Senin. Jadi di Senin, Selasa, Rabu, bonusnya Kamis, ya, ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi kalau nggak bisa Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, enak. Mumpung kita masih diberikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ya, mumpung kita diberikan sehat walafiat. Nunggu apa? Apa nunggu sakit? Kita akan melakukan puasa akhir tahun, awal tahun. Enggak. Ya, justru kesempatan sehat kita itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka doanya kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan dunia ini adalah dalam rangka saya menambah pahala, ya, menambah pahala. Dan menambah pahala itu kalau orang cerdas diusahakan amalnya sedikit, pahalanya besar. Ya, termasuk ini puasa akhir tahun dan awal tahun. Ya. Kemudian Selasa ba'dal asar kita membaca doa akhir tahun. Intinya doa akhir tahun itu apa? Allahumma ma'amiltu fi hadhihi sanah mimma nahaitani anhu wa la tardahu. Ya Allah, apa yang aku lakukan selama 1 tahun kemarin dari sesuatu yang kau larang. Kemudian aku belum bersumpah bertaubat dan aku lupa dengan perbuatan
engkau tidak lupa. Gusti Allah nggak lupa. Ya, maka ampunilah aku dan terimalah taubatku. Dan apapun yang aku lakukan dari perbuatan yang baik selama 1 tahun ini, kemudian kau janjikan pahala dan pengampunan, maka terimalah amal ibadahku yang selama 1 tahun itu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. 3 kali dibaca. Apa kata syaitan? Syaitan itu mengatakan, ta'ituhu tulasana wa afsada fi'lana fi sa'ah. Sungguh saya berusaha menggoda, menyesatkan, mengganggu orang ini selama 1 tahun, dan dia malas untuk melakukan ibadah. Geledek. Geledek itu apa bahasa Indonesia? Jika orang Indonesia ini tahu geledek ya? Tahu geledek? Geledek itu apa? Ya geledek itu wis tak kumpul selama 1 tahun geledek. Geledek ya? Geledek itu apa? Tahu paham geledek ya? Paham ya? Wis gak usah langsung Indonesia, wis gak usah Negara. Geledek dirusak usaha saya cuma 40 sebentar saja. Kapan yang dimaksud 40 sebentar itu? Waktu kita membaca doa akhir tahun. Oke? Malamnya, malam Rebu kita dianjurkan baca doa awal tahun. Barang siapa yang membaca doa awal tahun, setan mengatakan sungguh dia sudah menjaga dirinya, memagari dirinya dari gangguanmu selama 1 tahun yang akan datang. Dan di hari Rebu kita dianjurkan puasa sekaligus membaca ayat kursi sebanyak 360 kali. Ya, jamek bacanya setelah subuh. Akhirnya tidak harus ke jamek, mau baca dengan keluarga lebih baik. Supaya apa? Satu keluarga semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil hali ila ahsanil ahwal, bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Setelah membaca ayat kursi sebanyak 360 tahun, katanya setan, orang ini sudah menjaga dirinya dari gangguanku sampai 1 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi'annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub alaina tawba awsil kulli hawba wastur lana al-amrati wa amin ru'ati Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil ilani wa kulli mahabba aw jiratin aw sawba wal muslimina jami'an. Amin ya Rabbi isma fadlan wa judan manna la iltisabi minna bil mustafa rasuli nuqda bi kulli suri salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adal qasis Rabbi walhamdulillahi bil badri wat tanari walhamdulillahi bil badri wat tanari. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya ayyuhal mu'minun mu'minat wa tibat wa mustajilat ij'alna
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والجائزات والمستقبلات اجعلنا تفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما تعلق به الحكم والواجبات والجائزات والمستقبلات اجعلنا تفصيلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرضنا في ديننا مع العلم وذكر رب وفقنا وفقهم لما تدري قولا وفعلا وقولا وارزقني كل حلالا دائما وأنزل عليها مولانا نورا بالخير وكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واسلمنا ومن صدقت وصلاة الله على المصطفى بكتاب فيه الناس شفاء وعلى أهل الكرام شرفاء وعلى صوم مصابيح اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف الحق وانصار وحسبنا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Untuk pengajian Jumat depan libur karena saya ada peresmian masjid di luar kota, waktunya tidak habis.